Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diwan Aska Purwananda dengan NIM 6670230001 dari kelas 4A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Politik dengan judul Monopoli dan Oligopoli Lahan di Kabupaten Tangerang. Kajian ekonomi politik atas ekspansi kapital dan ketimpangan akses ruang. Jadi, Kabupaten Tangerang itu telah menjelma menjadi kawasan yang strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Banten. Seiring derasnya arus kapital yang mengalir ke sektor industri dan properti, terus wajah wilayah ini dapat berubah secara signifikan dengan menjamurnya kawasan industri dan perumahan elit seperti BSD City, Citra Raya, dan Lipo Karawaci. Namun, di balik narasi pembangunan dan modernisasi itu terdapat struktur relasi ekonomi politik yang menunjukkan adanya gejala dominasi oleh segelintir aktor. Yang dimana kondisi ini tuh memperlihatkan bagaimana penguasaan dan distribusi lahan berlangsung dalam kerangka monopoli dan oligopoli yang berdampak besar terhadap marginalisasi masyarakat lokal. Jadi, konsep monopoli dan oligopoli dalam konteks ekonomi politik yang dimana monopoli ini dapat merujuk pada situasi ketika satu entitas itu memiliki kontrol yang penuh atau dominan terhadap komoditas atau sumber daya tertentu sehingga dapat menentukan harga dan distribusi tanpa persaingan berarti. Jadi, dalam konteks penguasaan lahan, terus monopoli ini terjadi ketika satu perusahaan atau grup usaha ini dapat menguasai sebagian besar aset tanah di wilayah tertentu. Seperti yang kerap terjadi dalam pembangunan kota mandiri. Jadi fenomena ini itu telah berlangsung sejak masa Orde Lama. Ketika negara ini melalui program nasionalisasi aset dan adanya pembangunan proyek-proyek strategis, itu cenderung dapat mengonsolidasikan kepemilikan tanah pada institusi negara atau aktor negara. Yang kemudian itu dapat diwariskan dan dikembangkan secara eksklusif oleh swasta pada masa Orde Baru dan sesudahnya itu menurut pendapat dari hadis itu tahun 2004. Sementara itu, oligopoli itu dapat merujuk pada struktur pasar yang dikendalikan oleh beberapa perusahaan besar yang saling berkonsolusi atau berbagi pengaruh terhadap pasar dan sumber daya. Jadi dalam konteks Tangerang, penguasaan lahan ini tidak hanya dimonopoli oleh satu entitas saja tetapi juga oleh beberapa korporasi yang besar yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik dan instrumen kebijakan beruang. Jadi mereka ini dapat membentuk semacam kartel tanah di mana kesepakatan dan kompetisi ini tertutup dan menentukan arah pembangunan wilayah. Yang dimana hal ini tuh dapat beririsan dengan logika kapitalisme neoliberal sebagaimana telah dikemukakan oleh David Harvey itu tahun 2005 yang menunjukkan bagaimana pasar dan aktor kapital besar itu dapat mengambil alih ruang publik melalui kolaborasi dengan negara. Jadi kasus yang ada di Kabupaten Tangerang dari akumulasi kapital dan kapital ke ketimpangan struktural ini, jadi dalam kerangkanya ekonomi politik, lahan ini bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan politik yang menjadi perebutan antara aktor-aktor yang kuat Jadi proses penguasaan lahan dalam skala besar di Kabupaten Tangerang ini menunjukkan adanya gejala primitive accumulation sebagaimana itu telah dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu proses awal dari akumulasi kapital yang berlangsung melalui perampasan aset kolektif dari masyarakat. Jadi petani yang sebelumnya itu dapat mengelola lahan secara turun-temurun,
kehilangan hak miliknya melalui proses ganti rugi yang tidak adil, terus intimidasi atau spekulasi harga tanah. Jadi penguasa lokal dalam banyak kasus itu tidak bersikap netral gitu. Pemerintah daerah justru menjadi fasilitator kepentingan pengembang melalui penyusunan kebijakan, tata ruang, kemudahan perizinan, dan pembentukan kawasan industri. Jadi fenomena ini dapat memperlihatkan adanya kemesraan antara aktor politik dan kapital yang menggambarkan situasi elite capture. Itu menurut Ribot dan Larson itu tahun 2006, yang dimana sumber daya publik itu dikuasai oleh sekelompok elit untuk memperkuat dominasi politik dan ekonomi mereka. Jadi di wilayah seperti Curug, Balaraja, dan Cikupa, alih fungsi lahan pertanian ini menjadi kawasan industri dan permukiman elit berlangsung secara masif. Jadi dalam praktiknya hal ini dapat menghasilkan adanya struktur monopoli lahan oleh korporasi besar serta adanya konfigurasi oligopoli yang dimana beberapa pengembang besar ini saling berbagi wilayah dominasi, yang dimana implikasi ini sangat terasa gitu oleh masyarakat lokal. Mereka tidak hanya kehilangan tanahnya, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam ekonomi lokal. Yang dimana ketimpangan akses dan dominasi barang private, yaitu konsep barang publik dan private, sebagaimana yang juga itu telah dikemukakan oleh Paul Samuelson, itu menjadi relevan gitu untuk memahami bagaimana sih hasil pembangunan di Kabupaten Tangerang yang dimana lebih condong menciptakan fasilitas yang eksklusif gitu untuk segelintir kalangan, yang dimana kawasan elit ini memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka yang terjaga. Sementara masyarakat sekitar ini justru malah menghadapi adanya kesulitan yang memperoleh air bersih, layanan transportasi umum, dan adanya ruang publik yang layak. Jadi ketimpangan ini merupakan adanya konsekuensi langsung dari logika pasar yang dikedepankan dalam pembangunan suatu kawasan gitu. Lebih jauh, teori political settlement gitu dari Mustak Khan, yang dimana dapat menjelaskan gitu mengapa sih kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah ini tidak berpihak gitu pada masyarakat kecil. Jadi dalam sistem distribusi kekuasaan yang dikendalikan oleh koalisi elit, terus kebijakan publik ini lebih cenderung diarahkan untuk melindungi kepentingan mereka yang memiliki modal dan pengaruh politik gitu. Yang dimana hal ini juga menjelaskan mengapa proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Tangerang ini justru lebih fokus pada peningkatan PAD dan arus modal ketimbang adanya pemerataan kesejahteraan atau perlindungan ekologis gitu. Jadi kesimpulan dan rekomendasi ya, dari kasus ini adanya proses ekspansi kapital dan pembangunan kawasan industri dan properti di Kabupaten Tangerang ini dapat menunjukkan adanya struktur monopoli dan oligopoli dalam penguasaan lahan. Jadi negara lokal ini tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai pelindung warga, melainkan dapat menjadi mitra pasif atau aktif dari kekuatan pasar. Akibatnya itu terjadi adanya proses akumulasi kapital yang eksklusif dan eksploitatif, yang dimana yang meminggirkan masyarakat lokal dari ruang hidupnya sendiri gitu. Untuk itu harus diperlukannya sejumlah langkah korektif ya. Yang pertama yaitu harus adanya reformasi tata kelola ruang yang harus melibatkan adanya partisipasi masyarakat dan lebih mengedepankan adanya prinsip keadilan spasial. Yang kedua yaitu pembatasan penguasaan lahan oleh korporasi ini perlu diberlakukan gitu untuk mencegah adanya monopoli dan oligopoli. Yang ketiga yaitu peran negara ini harus lebih diperkuat lagi gitu sebagai regulator yang lebih mengutamakan adanya kepentingan publik. Yang keempat,
adanya pengembangan kawasan ini harus lebih menekankan pada penyediaan barang publik dan inklusi sosial. Yang kelima, itu penting itu untuk membangun adanya aliansi masyarakat sipil yang gunanya untuk mengawasi praktik adanya penguasaan ruang yang tidak adil itu. Nah, jadi dengan memahami adanya dinamika ini, kita dapat lebih kritis gitu dalam melihat adanya pembangunan sebagai proses yang tidak netral, melainkan adanya syarat kepentingan. Jadi, pembangunan itu seharusnya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk pemerataan dan adanya keadilan sosial gitu. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.